Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deda Fadilah dengan NIM 66661220077. Di sini saya akan memaparkan video terkait tentang ujian akhir semester di mata kuliah kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Kita langsung masuk ke pemaparan yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan itu sendiri gitu. Seperti yang kita sudah pelajari di selama 1 semester ini, kepemimpinan ini kan merupakan seni dalam mempengaruhi orang lain, di mana seni mempengaruhi orang lain ini tuh punya tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Namun menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah ya, itu bukan hal yang gampang, karena ini juga bukan cuma sebatas tentang memberikan perintah saja, namun ini juga melainkan tentang inspirasi, tentang berpengaruh, dan tentang bagaimana bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang efektif, seorang pemimpin itu selayaknya itu memang memiliki visi dan misi yang jelas, di mana visi ini menjadi panduan dia untuk mencapai tujuan dan menjadi motivasi bagi orang lain. Tanpa visi, seorang pemimpin ini hanya akan berjalan tanpa arah dan tim itu juga akan kehilangan kepercayaan atau akan kehilangan tujuannya karena dia jadi nggak tahu kan harus kayak gimana. Nah, selain itu, komunikasi bagi seorang pemimpin itu adalah hal yang wajib, hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena pemimpin ini harus mampu menyampaikan idenya, harus bisa mendengarkan masukan dari timnya, dan memahami bagaimana kebutuhan timnya. Komunikasi yang terbuka itu akan menciptakan rasa percaya dan meningkatkan kolaborasi antara seorang pemimpin dengan anggotanya. Dan gak kalah penting juga, seorang pemimpin yang baik itu harus menunjukkan integritas, di mana integritas ini itu menggambarkan konsistennya seorang pemimpin atas tindakan dan ucapannya. Dan seorang pemimpin itu juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Integritas itu akan membangun kepercayaan dan fondasi dari kepemimpinan ini akan berjalan dengan efektif. Nah, kemudian seorang pemimpin itu juga harus fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pemimpin yang baik itu harus mampu beradaptasi dan mencari solusi, sekaligus tetap mempertahankan fokus pada tujuan utamanya. Dan yang tak boleh dilupakan juga, seorang pemimpin itu harus bisa memberdayakan anggotanya terutama untuk mendorong anggotanya berkembang, memberikan kepercayaan, dan memastikan setiap individu itu merasa dihargai gitu. Seorang pemimpin ini kita bisa ngambil gambaran besarnya ya. Intinya seorang pemimpin ini harus bisa memberikan inspirasi, harus bisa memberikan dampak yang positif bagi orang lain, bagi diri dia, bagi orang lain, kayak bagi siapapun gitu. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu kalian salah satu tokoh wanita inspirasi di Indonesia yang bisa kita contoh bersama-sama gitu tentang beliau gitu. Nah, aku bakal ngasih tahu kalian tentang profil dan jejak karirnya Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ibu Sri Mulyani Indrawati merupakan seorang wanita inspiratif yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Beliau lahir pada 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung. Ia merupakan sosok pemimpin dengan latar belakang pendidikan yang sangat luar biasa. Ibu Sri Mulyani meraih gelar S1 Ekonomi dari Universitas Indonesia, yang kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar Master dan Doktor di bidang ekonomi dari University of Illinois, Amerika Serikat. Dan dalam perjalanan karirnya, Ibu Sri Mulyani ini telah menjabat berbagai posisi penting, termasuk Direktur Pelaksana Bank Dunia, di mana ia mengembangkan strategi ekonomi untuk kawasan Asia Tenggara. Dan di Indonesia sendiri, beliau pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan kini sedang menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Berbagai kebijakan strategis berhasil ia implementasikan seperti pengelolaan defisit anggaran, peningkatan penerimaan pajak, dan pengembangan program perlindungan sosial seperti contohnya program Keluarga Harapan. Nah, Ibu Sri Mulyani ini juga dikenal atas dedikasinya terhadap transparansi dan integritas. Meskipun demikian, beliau tuh juga pernah menghadapi beberapa kontroversi terkait praktek KKN seperti kasus Bank Senturi dan tax amnesty. Tapi tidak ada bukti kuat untuk menuduhnya melakukan korupsi tersebut gitu, melakukan praktek KKN tersebut gitu.
Bahkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kepada beliau ini juga menunjukkan bahwa komitmen beliau ini sangat tinggi dalam melawan korupsi gitu. Berbagai penghargaan bergengsi mengukuhkan namanya di panggung internasional, termasuk sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia yang diberikan oleh Forbes dan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia oleh The Banker. Dengan visi kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, Ibu Sri Mulyani ini terus menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya bagi kita ya perempuan gitu. Karena beliau ini menunjukkan keberaniannya dalam bermimpi, berkontribusi, dan membawa perubahan. Dan secara tidak langsungnya Ibu Sri Mulyani ini memberikan kita bukti nyata bahwa dedikasi, keilmuan, dan integritas ini dapat membawa perubahan besar bagi bangsa dan dunia. Selanjutnya ada beberapa kelebihan yang beliau miliki juga, yang itu juga bisa kita jadikan sebagai tips kita gimana sih kita bisa mengikuti jejak beliau ini gitu. Nah, yang pertama itu kelebihan yang beliau miliki sekaligus bisa kita jadikan tips untuk kita ya. Itu adalah fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Seperti yang kita tahu juga, Ibu Sri Mulyani ini membuktikan kepada kita bahwa pendidikan ini adalah kunci sukses untuk meraih kesuksesan di masa mendatang gitu. Seperti yang tadi disebutkan juga kalau beliau ini punya jejak pendidikan yang sangat bagus gitu kan. Nah, maka di sini kita bisa mengambil kita bisa mengikuti jejaknya dengan terus belajar baik melalui pendidikan yang formal atau cuma sebatas mencari pengalamannya aja gitu. Lalu yang kedua itu adalah dengan membangun jaringan profesional yang kuat. Jejaring yang luas dapat membuka peluang dan memberikan kita wawasan yang baru. Kita perlu melibatkan diri kita dalam komunitas profesional dan jadilah bagian dari percakapan yang relevan dengan bidang kita gitu. Lalu yang ketiga, tetap berkomitmen pada integritas dan profesionalisme. Ibu Sri ini kan dikenal ya sebagai figur yang sangat menjunjung tinggi tentang transparansi dan kejujuran. Jadi kita perlu untuk menjadikan nilai-nilai ini tentang nilai-nilai integritas, profesional, kejujuran, dan juga transparansi sebagai prinsip utama dalam setiap langkah kita gitu. Lalu yang keempat, jangan takut mengambil resiko dan menghadapi tantangan. Karena Ibu Sri Mulyani ini juga nunjukin ke kita lagi-lagi tentang keberaniannya untuk keluar dari zona nyaman dan beliau menunjukkan kepada kita bahwa keluar dari zona nyaman ini tuh bisa membawa beliau ke tingkat yang lebih bagus gitu, ke tingkat yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Anggap aja semua tantangan yang kita hadapi ini adalah peluang kita untuk tumbuh, karena mau bagaimanapun, apapun yang akan kita ambil itu pasti akan ada tantangannya gitu. Jadi kita harus siap untuk mengambil hal tersebut gitu. Lalu yang terakhir, berkontribusilah pada masyarakat melalui pekerjaan atau kegiatan sosial. Ibu Sri Mulyani ini juga selalu berupaya untuk memberikan dampak positif baik melalui kebijakan maupun tindakan nyata. Kita harus ingat bahwa kesuksesan yang kita punya itu adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, dengan kita melihat kelebihan-kelebihan yang beliau miliki ini, itu bisa kita jadikan juga kan sebagai tips sebagai motivasi kita juga. Nah, dengan kita memegang teguh hal-hal tersebut, nilai-nilai tersebut, kita tidak hanya akan mendekatkan diri kita kepada kesuksesan saja, tapi juga bisa membawa kita kepada kesempatan, kepada perubahan yang berarti seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani ini. Karena tentu masih banyak kekurangan di dalam pemaparan videonya tersebut. Semoga aku tetap berharap semoga bisa bermanfaat bagi siapapun, mau yang ngedengerin, mau yang nonton, pokoknya bagi siapapun lah, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kurang lebihnya aku minta maaf. Terima kasih atas pengertiannya dan sampai jumpa.